Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kami berdoa agar saudara semuanya senantiasa mempertahankan iman dan pengharapan kepada Tuhan meskipun sedang mengalami masalah dan kesulitan dalam hidup saudara. Mari saudaraku, kita bersatu hati dalam doa sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau Bapa yang baik, begitu baiknya sehingga Engkau telah memberkati dan melindungi kami di sepanjang malam saat kami beristirahat. Begitu baiknya sehingga Engkau telah memberikan anugerah kehidupan saat kami bangun pagi ini, dan kami berterima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami mau memulai hari ini dengan mengutamakan Engkau, mencari hadirat-Mu dan perkenanan-Mu. Kami mau bersatu teduh dan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti dan kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, pagi ini kita akan belajar sebuah ayat firman Tuhan dari kitab Amsal 16 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Setiap orang memiliki rencana-rencana di dalam hidupnya. Ada yang merencanakan untuk menikah di umur tertentu, ada yang merencanakan karir dalam bidang tertentu, ada yang merencanakan untuk tinggal di negara tertentu, dan lain sebagainya. Setiap orang yang memiliki rencana tentunya ingin agar rencananya bisa terwujud dengan lancar. Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa agar semua rencana kita bisa terlaksana, maka kita harus menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan? Mari kita membaca sebuah ayat Alkitab lagi dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan berarti kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita akan melakukan pekerjaan kita dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan, bersikap benar seperti yang diinginkan Tuhan, dan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Setelah itu, kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu melakukan pekerjaan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan Tuhan akan memberkati segala rencana kita apabila kita melakukan pekerjaan kita dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, mencuri tidak akan membuat kita menerima berkat-berkat Tuhan, malah sebaliknya akan membuat kita menerima hukuman baik di dunia ini maupun di dunia kekekalan. Tuhan ingin kita menerima berkat-berkat dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dan hal itu hanya bisa terwujud apabila kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Cara kita melakukan sesuatu sangatlah penting di hadapan Tuhan. Yang kedua, yaitu bersikap benar seperti yang diinginkan Tuhan. Melakukan hal-hal yang benar sesuai cara yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi tidak dilandasi dengan sikap yang benar, akan membuat kita tidak menerima berkat-berkat Tuhan dalam hal yang kita lakukan. Contohnya, sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira yang kisahnya tertulis dalam Kisah Para Rasul 5, memberikan persembahan dari hasil penjualan sebidang tanah. Akan tetapi sikap mereka tidak benar karena mereka hanya memberikan sebagian dari hasil penjualan tanah itu
tetapi mengatakan bahwa itu adalah jumlah seluruhnya. Ananias dan Safira akhirnya mati akibat perbuatan mereka. Sikap yang benar sangat penting dalam melakukan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yaitu bertujuan memuliakan Tuhan. Apapun juga yang kita kerjakan, apabila hal itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan pastilah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan dan dengan sikap yang benar. Yang keempat, yaitu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Saat kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, bersikap benar seperti yang diinginkan Tuhan, dan bertujuan memuliakan Tuhan melalui pekerjaan itu, maka kita bisa menyerahkan hasil pekerjaan itu kepada Tuhan. Apapun yang menjadi hasil dari pekerjaan itu, kita sudah melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian, kita tidak akan kecewa dengan apapun hasil pekerjaan itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu pagi ini. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk bisa menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Firman-Mu adalah terang yang menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Firman-Mu membuat kami bisa melihat hal-hal yang perlu kami perbaiki dalam hati dan hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu karena firman-Mu adalah kehidupan dan kebenaran. Bapa, kami membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkatilah dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan. Berikanlah kami hikmat untuk bisa menjalani sepanjang hari ini dengan bijaksana. Pakailah hidup kami untuk menjangkau dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang baru saja menyelesaikan proses pemilu. Kami percaya campur tangan-Mu dalam proses ini akan mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Kami percaya Engkau telah menetapkan para pemimpin bangsa yang terbaik untuk saat ini, sehingga bisa memimpin Indonesia menuju ke arah yang semakin baik. Terima kasih Bapa atas berkat dan perlindungan-Mu bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.